Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Suster Hantu Rumah Sakit Angker. Dari semua gedung yang ada di kota ini, menurutku tempat yang paling menyeramkan adalah rumah sakit. Hal ini tidak lepas dari pengalaman pribadiku yang membuatku trauma, sehingga aku tidak mau lagi dirawat di rumah sakit. Namaku Manda. Saat itu aku menjadi pasien rawat inap yang ada di sebuah rumah sakit di Surabaya. Karena ayahku adalah seorang pegawai negeri yang mempunyai pangkat cukup tinggi, aku ditempatkan di sebuah kamar inap khusus. Di kamar ini terdapat sebuah tempat tidur dan kamar mandi. Di ranjang sebelahku ada seorang wanita tua. Wanita itu terbaring dengan mata tertutup sambil selang oksigen menempel di hidungnya. Beberapa selang lain menempel di badannya dan tersambung dengan selang infus yang berwarna kuning dan putih. Aku tidak tahu namanya dan juga tidak pernah berinteraksi dengannya karena wanita itu sudah dalam keadaan koma ketika aku datang. Keluarganya pun jarang mengunjungi. Dari hari pertama aku dirawat, baru sekali dia dikunjungi. Sangat berbeda denganku yang dijaga oleh ibu dan dijenguk oleh temanku. Di malam keempat aku dirawat, tiba-tiba aku terbangun tengah malam dan tidak ada ibu di kamar. Dan aku langsung menelpon handphonenya. Ternyata ibu sedang keluar mencari makan karena mendadak merasa lapar. Aku merasa takut ditinggal berdua dengan wanita tua penghuni di sebelahku. Namun tiba-tiba koneksi handphoneku terputus dan ternyata pulsaku habis. Untuk menghilangkan rasa takut, aku menyalakan televisi. Ketika aku sedang asik menonton, tiba-tiba aku mendengar seperti suara tersedak. Begitu aku mengecilkan volumenya, baru aku sadar kalau suara itu berasal dari wanita tua di sebelahku. Wanita itu seperti meronta-ronta, dia seperti kesulitan bernapas. Mendadak bulu kuduk berdiri, aku panik dan menekan tombol memanggil suster. Beberapa saat kemudian seorang suster datang. Tiba-tiba terjadi hiruk-pikuk di kamarku. Suster itu langsung memanggil kedua suster lain dan seorang dokter jaga. Aku menarik selimut sampai ke wajah dan tidak mau menyaksikannya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Wanita tua itu meninggal dunia. Beberapa suster kemudian datang kembali dengan sebuah keranda. Jenazah wanita tua itu langsung dibawa. Walaupun wanita tua itu sudah pergi, aku masih merasa ketakutan. Aku pun meminta seorang suster untuk menemaniku sampai ibu datang. Akan tetapi suster itu menolak. Katanya malam itu hanya ada 3 suster yang berjaga. Dia harus kembali jaga, sementara kedua orang suster tadi harus mengurus jenazah wanita tadi. Jadilah aku sendirian di kamar. Malam menjadi terasa sangat panjang. Ibu tidak kunjung datang, rasa kantuk juga tidak datang. Karena takut sendirian di kamar, aku memutuskan berjalan keluar untuk mencari keramaian. Sebenarnya hal ini dilarang, tapi rasa takut membuatku melakukannya. Hatiku seperti berbisik kalau sesuatu yang buruk akan terjadi kalau aku keluar kamar. Aku bangkit perlahan dari ranjang dan berjalan tertatih-tatih ke pintu. Tiba-tiba aku mendengar suara keranda yang didorong dari luar kamar. Aku bertanya-tanya dalam hati, kenapa kerandanya lewat sini lagi? Perasaan arah kamar mayat bukan ke arah sini. Aku membuka pintu kamar, melihat di ujung lorong ada seorang suster yang mendorong keranda mayat. Di keranda itu ada tubuh yang ditutupi kain putih. Aku berpikir bahwa itu adalah jenazah wanita tua itu tadi. Ketika keranda itu hampir melintas di depanku, aku baru sadar kalau ada yang aneh dengan suster itu. Suster itu model seragamnya berbeda dengan suster-suster lain yang tadi aku lihat. Seragam suster itu kotor dan lusuh. Ada banyak noda-noda hitam di seragamnya. Dan suster itu terus menunduk. Wajahnya tertutupi oleh rambutnya yang panjang. Karena merasa aneh, aku pun menegurnya.
Aku bertanya apakah jenazah yang dibawanya adalah jenazah nenek tadi. Suster itu berhenti mendorong. Dia terdiam dan tetap menunduk ke bawah. Tiba-tiba suster itu menyibakkan kain putih itu. Ternyata bukan. Jenazah yang dibawanya adalah orang yang tidak aku kenal sama sekali. Di atas keranda itu terdapat banyak tulang belulang manusia. Tulang itu gosong seperti habis terbakar. Aku ngeri melihatnya dan langsung menutup jenazah itu dengan kain putih. Tiba-tiba suster tadi tertawa cekikikan. Aku terheran-heran sambil memandangi suster itu. Suster itu tertawa sambil tetap menunduk ke bawah dengan rambut panjangnya terjuntai ke depan. Aku baru sadar, kedua tangannya penuh dengan luka bakar yang masih baru. Bulu kuduku langsung berdiri, dan suster itu masih tetap tertawa cekikikan ketika aku mundur perlahan darinya. Aku langsung teringat perkataan suster tadi di kamarku, kalau suster yang sedang jaga hanya ada 3 orang. Dan 3 orang suster yang tadi ke kamarku, tidak ada suster yang mirip dengan suster yang ada di depanku sekarang. Lagi pula, kalau ada suster lain yang mengurus mayat, dan suster yang tadi sedang berjaga, berarti siapa suster ini? Aku berjalan mundur dengan tertatih-tatih. Aku berusaha kabur ke kamarku. Suster itu mendorong kerandanya maju, dan suster itu melayang. Rambutnya tersibak ke belakang, dan wajahnya sekarang terlihat jelas. Wajah suster itu rusak terbakar. Kulit kepalanya seperti meleleh, dan matanya yang berwarna merah menyeramkan melotot kepadaku. Aku mempercepat langkahku, tapi karena kondisi badanku yang kurang baik, aku malah terjatuh ke lantai. Suster itu mendorong kerandanya ke arahku. Aku menangis ketakutan. Aku hanya bisa menutup telinga dan berdoa di pinggir lorong. Aku mendengar keranda itu lewat di depanku dan menghilang ketika berbelok di ujung. Lama aku meringkuk di situ karena aku tidak punya tenaga yang cukup untuk bangkit. Dan tiba-tiba suara keranda itu terdengar lagi. Dan tiba-tiba di ujung lorong muncul keranda. Tapi yang mendorong keranda itu adalah suster yang kuminta menemaniku. Suster itu mendorong keranda sambil mengobrol dengan ibuku. Aku menarik nafas lega. Mereka langsung terkejut ketika menemukan aku di situ. Suster itu terlihat kesal ketika aku keluar dari kamar dan akhirnya membantuku berdiri. Aku menceritakan kepada mereka apa yang tadi aku lihat. Suster itu terdiam dan langsung pergi keluar. Ternyata dia memanggil teman-temannya yang lain dan membawa mereka masuk ke kamarku. Dia bertanya kepadaku, apakah aku yakin kalau yang tadi aku lihat bukanlah mereka? Aku berkata sangat yakin. Mereka melihat satu sama lain. Suster itu pun akhirnya menceritakan sebuah mitos tentang rumah sakit ini. Dulu rumah sakit ini pernah kebakaran, dan ada seorang suster meninggal ketika sedang bertugas di kamar mayat. Konon, arwah suster itu gentayangan dan suka menampakkan dirinya kalau ada keranda mayat yang didorong pada malam hari. Katanya, tulang tengkorak yang dibawanya di atas keranda adalah tulang tengkoraknya sendiri. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.